Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Alifa Fauzariadi dan 3 rekan saya Ayu Ramatika, Indri Nuraini, dan Anita akan membahas mengenai konsep layanan bimbingan konseling kelompok. Yang pertama ada makna dari konseling kelompok. Apa sih maknanya gitu? Apa definisinya seperti itu? Nah, di sini konseling kelompok yaitu usaha pemberian bantuan oleh seorang konselor kepada kliennya atau dalam dunia pendidikan adalah siswa yang membutuhkan untuk menghilangkan masalah yang sedang mereka hadapi dalam suasana kelompok. Konseling kelompok memungkinkan individu dalam suatu kelompok tersebut menempatkan kesempatan untuk melaksanakan atau memberikan atau memaparkan apa masalah yang dihadapi, lalu nanti ada pembahasan dan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu dengan bantuan konselor tentunya sebagai pemimpin kelompok. Nah, konseling kelompok ini sangat memungkinkan terjadi pada dunia atau jenjang pendidikan tingkat menengah umum ya, atau pelajar SMA, SMK. Mengapa? Karena mereka ini kan adalah orang-orang atau manusia atau individu peralihan dari remaja menuju dewasa, dimana mereka nanti setelah lulus dari sekolah atau lulus dari SMA mereka ingin lanjut studi ataupun lanjut ke dunia kerja atau terjun langsung ke dunia kerja atau dunia masyarakat seperti itu. Nah, di sini konselor sangat membantu sekali dalam membimbing dan memberikan gambaran bagaimana sih dunia manusia yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Kemudian ada tujuan dari konseling kelompok itu sendiri. Ada 5 tujuan. Yang pertama, membantu individu atau dalam ini siswa untuk mencapai perkembangan yang optimal. Yang kedua, berperan mendorong munculnya motivasi kepada klien untuk merubah perilakunya dengan memanfaatkan potensi yang ia miliki. Terus yang ketiga, klien dapat mengatasi masalahnya sendiri dan dengan cepat, jadi tidak menimbulkan gangguan emosi, tidak cepat marah, tidak cepat stres seperti itu. Dan yang keempat, menciptakan dinamika sosial yang berkembang intensif. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan komunikasi dan sosialisasi yang baik dan sehat itu seperti apa. Baik, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh materi kedua dan seterusnya. Selanjutnya adalah proses konseling kelompok. Proses konseling kelompok ini terbagi menjadi 4 tahap. Namun di sini saya akan menjelaskan 2 tahap pertama dan 2 tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertama adalah tahap awal. Nah, karakteristik yang nampak pada tahap awal adalah mempunyai perhatian yang terlalu dini, lalu memiliki kepentingan yang tersembunyi, beresiko sebagai awal konflik, ada konflik antara diri sendiri dengan orang lain, bisa juga konflik antara kepentingan saat ini dan kepentingan yang akan datang. Ada juga perasaan percaya tetapi muncul kecurigaan. Yang kedua itu ada tahap transisi. Nah, situasi ini tergambar pada karakteristik anggota yang menampakkan kecemasan, lalu ada perbedaan kepercayaan diri, selanjutnya perilaku yang defensif dan resisten, lalu ketakutan yang biasanya dialami oleh anggota kelompok, lalu ada berusaha untuk mengontrol diri, adanya konflik atau konfrontasi, dan pergantian pemimpin kelompok. Tentang materi proses konseling kelompok, di mana konselor dalam tahap pelaksanaan konseling kelompok dapat melakukan intervensi kepada anggota kelompok berkenaan dengan kondisi dan situasi krisis yang dihadapi oleh anggota kelompoknya, terutama perasaan-perasaan takut yang dapat mengganggu jalannya proses konseling kelompok. Nah, proses intervensi kelompok pada tahap awal itu mendorong anggota membicarakan tentang kekuatan yang dihadapi, memposisikan bahwa anggota kelompok ini juga memiliki perasaan yang sama, mengeksplorasi dan memahami perasaan takut yang muncul. Nah, dalam tahap transisi memberikan intervensi
konsentrasi dengan berfokus pada eksplorasi tentang munculnya perasaan-perasaan yang mengganggu selama proses konseling. Sedangkan intervensi konselor pada proses konseling kelompok itu berdasarkan pada reaksi dan persepsi anggota kelompok terhadap situasi kelompok. Selanjutnya, pemimpin berusaha memakai variasi teknik-teknik terapi agar lebih efektif dan efisien. Sedangkan dari pihak anggota kelompok itu adanya dorongan untuk berubah. Nah, proses konseling kelompok bagi anggota akan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang menuntut anggota kelompoknya itu membuat pilihan seperti menutup diri atau terbuka, kejujuran atau berlebihan, spontanitas atau terkontrol, menerima dan menolak, dan kohesif atau terpecah. Nah, tahap terminasi. Selanjutnya tahap terminasi. Tahap terminasi dalam kelompok itu proses konsolidasi dengan anggota kelompok untuk mengembangkan strategi dan merangka mengaplikasikan hasil konseling kelompok dalam kehidupan sehari-harinya. Tahap ini merupakan waktu yang diperlukan anggota kelompok untuk mengekspresikan pengalaman-pengalaman mereka selama sesi. Nah, tahap terminasi ini meliputi yang berhubungan dengan perasaan. Jika dalam tahap awal anggota kelompok didorong untuk menjelaskan perasaan takut dan harapan-harapannya, maka dalam tahap terminasi yaitu mendorong mereka mengekspresikan reaksinya. Yang kedua, persepsi awal dan akhir dalam kelompok perlu di-follow up kepada anggota kelompok. Nah, yang ketiga, dalam berhubungan dengan topik diskusi yang tidak selesai selama proses konseling dimungkinkan belum selesai ya dalam pemecahan masalah, maka dituntut adanya komitmen antara pemimpin dan anggota untuk menindaklanjuti sesi-sesi yang lain. Selanjutnya yaitu review pengalaman dalam kelompok. Dilakukan review kepada anggota kelompok untuk mengeksplorasikan pengalaman yang diperoleh setelah dilakukan treatment dalam kelompok. Nah, praktik mengubah perilaku. Pertemuan-pertemuan selanjutnya dapat dipakai untuk latihan mengubah perilaku baru pada anggota kelompoknya. Selanjutnya menentukan langkah-langkah untuk selanjutnya, maksudnya untuk berikutnya. Kemudian fungsi terpenting pemimpin kelompok yaitu membantu anggota untuk segera bertindak sehingga anggota kelompoknya. Selanjutnya menentukan langkah-langkah untuk selanjutnya, maksudnya untuk berikutnya. Kemudian fungsi terpenting pemimpin kelompok yaitu membantu anggota untuk segera bertindak sehingga anggota kelompok dapat melakukan tindakan dengan cepat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Memberikan dan menerima umpan balik. Nah, antara anggota dan pemimpin kelompok di sesi akhir dapat melakukan koreksi, memberi umpan balik yang akan bermanfaat untuk mengukur efektivitas jalannya konseling kelompok. Memakai kontrak perilaku. Jika memungkinkan, dapat dilakukannya kontrak tertulis perubahan perilaku dan akan menjadi tanggung jawab untuk merealisasikannya. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan yaitu memelihara kerahasiaan setelah proses kelompok berakhir, mendorong kelompok untuk mengadakan perubahan perilaku walaupun lingkungannya memandang mereka negatif. Selanjutnya, aplikasi konseling kelompok pada kelompok umur dapat dilakukan dalam kategori kelompok untuk anak-anak, remaja, dewasa, dan kelompok lanjut usia. Kelompok untuk anak-anak biasanya tidak terbatas pada permasalahan yang dihadapi, tetapi kecenderungan permasalahan yang berhubungan dengan rendahnya harga diri, ketidakmampuan berinteraksi dalam kelompok sebaiknya, merasa gagal, kekerasan fisik dan seksual, merasa diasingkan dan sendirian, depresi, dan cemas. Ya, itu karakteristik personalnya menjadi sangat penting ketika melayani anak-anak karena dituntut untuk sabar, penuh perhatian, memiliki rasa humor, dan lain sebagainya. Nah, untuk konseling kelompok remaja memiliki interaksinya kuat di antara kelompok sebaiknya, sehingga konseling dengan pendekatan kelompok itu merupakan pilihan yang strategis karena peer group merupakan kekuatan yang harus didorong dan difasilitasi. Nah, pada kelompok untuk dewasa ini orientasi topik merupakan keunggulan dalam proses kelompok. Jika topik yang dibahas merefleksikan kehidupannya, maka akan berpartisipasi penuh. Nah, pengetahuan khusus yang berkaitan dengan kehidupan sosial juga ya. Beberapa kelompok orang dewasa itu, kelompok lanjut usia itu merupakan kelompok yang memiliki karakteristik unik sehingga konselor dituntut memiliki keterampilan dan pengetahuan yang khusus. Nah, para orang tua itu lebih sering memerlukan dorongan daripada konfrontasi, memerlukan perawatan medis, dan ada kekurangmampuan untuk berdialog seperti layaknya orang remaja gitu ya, orang remaja dewasa kan, secara penuh. Nah, orang tua itu cenderung memiliki kebutuhan untuk didengarkan dan dimengerti.
dimengerti mereka. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dinamika konseling dalam kelompok. Dari berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa dinamika kelompok adalah interaksi dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis satu sama lain ketika saling berinteraksi, mempunyai kekuatan untuk menggerakkan serta mendorong kehidupan kelompok. Dinamika kelompok merupakan kebutuhan bagi setiap individu yang hidup dalam sebuah kelompok. Bimbingan kelompok yang baik adalah ketika dalam kelompok tersebut disertai dengan semangat yang tinggi, hubungan yang harmonis, serta kerjasama yang rukun. Kelompok seperti itu hanya akan terwujud apabila setiap anggota pada kelompok tersebut mampu mempunyai sikap tolerir, saling menghormati setiap pada kelompok, dan mau berkorban untuk kelompok. Kualitas-kualitas sikap yang dimiliki oleh setiap anggota kelompok itu akan mampu menggerakkan kelompok dan bahkan mendorong kelompok tersebut ke arah yang lebih baik. Kekuatan mendorong tersebut dikenal sebagai dinamika kelompok. Selanjutnya ada unsur-unsur dinamika kelompok. Unsur-unsur dinamika kelompok dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama. Yang kedua, kekompakan kelompok. Yang ketiga, struktur kelompok. Yang keempat, fungsi tugas kelompok. Yang kelima, suasana kelompok. Yang keenam, efektivitas kelompok. Dan yang terakhir, maksud terselubung. Selanjutnya ada penyelenggaraan konseling kelompok. Penyelenggaraan konseling kelompok dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, pembentukan. Yang kedua, peralihan. Yang ketiga, kegiatan. Yang keempat, pengakhiran. Yang pertama ada tahap pembentukan. Tahap pembentukan merupakan tahap pengenalan, tahap melibatkan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Yang kedua yaitu tahap peralihan. Pada tahap ini tugas penasehat adalah membantu para anggota untuk mengenali dan mengatasi halangan, keengganan, kegelisahan, sikap mempertahankan diri, dan sikap ketidaksabaran yang sering timbul pada saat ini. Kemudian tahap kegiatan. Tahap kegiatan merupakan tahap inti dari kegiatan konseling kelompok dengan suasana yang ingin dia capai, yaitu terbahasnya secara tuntas permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok dan terciptanya suasana untuk mengembangkan diri. Dan yang terakhir yaitu tahap pengakhiran. Pada tahap pengakhiran terdapat 2 kegiatan yaitu penilaian atau evaluasi dan tindak lanjut atau follow up. Tahap ini merupakan tahap penutup dari serangkaian kegiatan konseling kelompok dengan tujuan telah tuntasnya topik yang dibahas oleh kelompok tersebut.